kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah tunas kami, kiranya Engkau memberkati setiap kami dan ibadah kami kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom Teens, apa kabar nih kalian semua? Senang banget hari ini bisa ketemu kembali dengan kalian semua dalam Teens Online Service kita. Sebentar lagi kita mau sama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Untuk itu saya minta kalian semua bisa persiapkan diri kalian dengan baik, cari tempat yang baik, dengan sikap yang baik, gak ada yang sambil tiduran, ya, atau sambil makan-makan, atau mungkin sambil main game. No, ya, tidak. Kita mau sama-sama saat ini, kita mau fokus, kita mau buka hati kita untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kenapa sih kok kita ini mesti belajar dari firman Tuhan ya? Saya yakin kita semua tahu, kalian tahu bahwa kita ini ada sampai saat ini karena ada Tuhan yang menciptakan kita. Artinya adalah Tuhan itu pemilik hidup kita. Jadi kita perlu banget untuk kita dalam menjalani kehidupan kita perlu banget tuntunan Tuhan. Kita perlu banget Tuhan untuk menolong kita, memberi hikmat kita, untuk apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah ciptakan setiap kita dengan tujuan yang mulia. Dan kita perlu menjalani hidup kita ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita. Dan nanti suatu saat nanti kalau saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita akan juga bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Karena itu penting banget buat kita untuk kita bisa mengenal Tuhan kita, bisa mengenal pemilik hidup kita bisa mengenal, kita bisa tahu, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Oke? Kalian semua siap? Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Untuk kami saat ini kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu yang berguna untuk mengajar kami. Firman Tuhan itu yang berguna untuk menyatakan kesalahan kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Supaya kami boleh semakin hari, kami boleh hidup seperti apa yang jadi kehendak Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami berada. Kami boleh menjadi terang Tuhan, dan kami boleh menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami untuk saat ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, buat kami mengerti firman Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, minggu ini sangat spesial. Kita boleh sama-sama merayakan Valentine atau Hari Kasih Sayang ya. Mungkin banyak banget yang sudah waduh menunggu-nunggu gitu ya. Karena apa? Biasanya apa sih yang kalian lakukan waktu Valentine gitu ya? Kita mungkin punya kebiasaan kita berbagi sesuatu sebagai ungkapan kasih kita, cinta kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kita bisa berikan sesuatu buat orang tua kita, teman-teman yang kita sayangi. Ya, kita ada yang bagi coklat, mungkin ada yang bagi permen, bagi bunga, bagi souvenir-souvenir yang cantik. Itu kita biasanya dilakukan orang waktu memperingati Valentine. Artinya ingin berbagi kasih sayang lah. Itu seperti tema kita hari ini, yaitu Love is Care. Ya, kasih itu punya rasa kepedulian. Kasih itu suka berbagi. Kasih itu berusaha menyenangkan orang lain. Dan itu yang akan kita belajar sama-sama hari ini ya. Kita akan sama-sama belajar mengapa sih kita itu penting banget buat kita untuk kita ini punya kasih dan kita bisa mengekspresikan kasih kita. Ya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. So, penting banget buat kita anak-anak Tuhan juga kita harus punya kasih. Dan hari ini kita akan mau belajar kenapa penting kita punya kasih, kenapa penting untuk kita bisa mengekspresikan kasih kita. Yang pertama, udah pasti ya, kasih itu adalah perintah Tuhan yang utama. Saya yakin kalian sudah sering dengar ini, kalian sudah sering tahu ini. Yuk, kita mau buka Alkitab kita mau sama-sama baca ya. Kalian juga ikuti pembacaan firman ini karena penting banget saat kita membaca, kita mendengar firman, kita merenungkan firman, itu kita tahu bahwa kita mendengar Tuhan sendiri itu yang berbicara buat kita. Amin. Yuk kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Amin. Ya, ini firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa apa sih perintah Tuhan yang utama buat setiap kita anak-anaknya, yaitu love God, love
people ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi penting banget buat kita ini bisa harus selalu menunjukkan kasih, harus punya kasih, harus bisa mengekspresikan kasih kita karena ya itu adalah perintah utama Tuhan buat kita. Bahkan mungkin kalian sering dengar ya, dan itu juga yang sudah jadi trademark kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen ya. Mungkin kita pernah dengar ada orang yang berkata begini, katanya orang Kristen tapi kok gak punya kasih ya gitu ya. Jadi orang dunia pun udah melihat trademarknya bahwa orang Kristen anak Tuhan itu adalah orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang penuh kasih. Jadi penting banget buat kita untuk selalu kita punya kasih dalam hidup kita, selalu kita bisa ekspresikan kasih itu dalam hidup kita karena itu adalah perintah utama Tuhan buat setiap kita. Dan kita mesti ingat lagi tadi bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, kita ini adalah miliknya Tuhan. So kita harus hidup juga sama seperti Tuhan Bapa kita. Dan yang kedua, kenapa penting banget kita ini punya kasih? Ingat saat kita hidup di dunia ini, kita ada di dalam hukum yang namanya hukum tabur tuai. Coba kita baca satu ayat di Matius 7 ayat 12. Ya, Matius 7 ayat 12 kita akan sama-sama baca ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi yang kedua kita baca di Matius 7 ini artinya apa? Kalau kita kepengen dong, pasti ya saya rasa semua orang pasti kepengen dong kita mendapat kasih dari orang, kita dapat perhatian dari orang, kita dapat hadiah-hadiah dari orang. Lah hari ini firman Tuhan mengingatkan kalau apa yang kamu ingin Tuhan orang lain kerjakan buat kita juga harus terlebih dahulu mengerjakan itu buat orang lain. Jadi apa yang akan kita tabur itu yang akan kita tuai ya. Jadi artinya kalau kita memberi kasih, kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain, itu nanti juga akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Kita belajar untuk melakukan lebih dulu ya. Saat ini lihat ke diri kita masing-masing, tanya ke diri kita masing-masing, sudahkah aku lebih dulu untuk menunjukkan kasihku buat orang lain? Sudahkah aku lebih dulu peduli buat orang lain? Sudahkah lebih dulu aku suka memperhatikan orang lain? Ya, itu yang mesti kita taruh buat diri kita. Jadi penting banget kita bisa mengekspresikan kasih karena yang selain itu adalah perintah utama buat setiap kita anak-anak Tuhan, dan itu juga ada yang namanya hukum tabur tuai. Itu akan kembali, kasih itu yang akan kembali kepada diri kita sendiri saat kita mampu memberikan kasih itu. Dan yang ketiga, kenapa sih kita perlu ekspresikan kasih kita? Dikatakan saat kita memberikan kasih kita, itu bisa membuat orang lain melihat Tuhan. Ya, kita baca di 2 Korintus 3 ayat kedua. 2 Korintus 3 ayat kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Jadi hidup kita ini adalah seperti surat yang bisa dibaca, dilihat oleh orang-orang lain. Jadi penting banget kita ekspresikan kasih, kita bisa melakukan kasih supaya apa? Orang lain bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Ya, ada sebuah kisah yang saya pernah ada sebuah cerita yang saya pernah lihat. Jadi dalam cerita itu ada orang yang sudah cukup tua, suami istri ini dengan kondisi yang kurang baik di dalam hidupnya, dan mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka sering mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Kok rasanya Tuhan, mereka sering bertanya, Tuhan apa Tuhan itu ada? Kata orang Tuhan itu ada, tapi kenapa sih hidupku kok selalu seperti ini ya? Suatu ketika seorang wanita ini yang mungkin sudah hampir nenek-nenek, dia sedang merenungi nasibnya, dia meratapi nasibnya, dia duduk di sebuah bangku. Nggak lama datang seorang anak kecil duduk di sebelahnya. Dia perhatikan, kok nenek ini kasihan ya, kok kelihatannya sedih, dan anak ini punya makanan yang dia bawa, dia punya setumpuk roti yang dia bawa, dan saat dia lihat nenek ini, dia punya rasa belas kasihan, dia ingin banget berikan roti itu buat nenek ini, dan dia akhirnya dia kasihkan, dia bilang, Nek, ini buat nenek ya, saya
mau kasih ini buat nenek, saya sayang sama nenek, saya nggak mau lihat nenek sedih, saya mau lihat nenek bahagia, ini udah nenek ambil aja buat nenek. Nah, singkat cerita, nenek ini sangat gembira dan saat dia pulang, dia ketemu suaminya, dia bilang, suamiku, aku sudah ketemu Tuhan, suamiku, aku sudah ketemu sama Tuhan, aku sudah lihat ternyata Tuhan itu ada saat aku sedih, saat aku merasa kelaparan, saat aku nggak tahu bagaimana hari ini kita makan, ternyata ada. Aku melihat Tuhan itu datang dan memberikan roti ini buat kita makan hari inilah. Itulah dari cerita singkat ini kita bisa melihat saat kita bisa memberikan kasih kita. Ya mungkin saat kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, kita berikan perhatian kita berikan juga mungkin barang-barang yang kecil, kita lihat orang-orang yang membutuhkan. Nggak cuma barang, mungkin perhatian kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin saat itu orang itu sedang benar-benar membutuhkan yang kita nggak tahu, tapi melalui itu orang bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Melalui itu orang bisa melihat bahwa Tuhan itu peduli sama dia. Itulah kenapa pentingnya kita bisa mengekspresikan kasih kita. Kita harus menunjukkan kasih kita. Dan hari ini kalau kita sama-sama belajar tema kita bahwa love is care. Artinya apa? Kasih itu juga kasih itu salah satu bentuknya adalah dalam bentuk kepedulian. Kita mesti belajar. Ayo, kita mesti cek diri kita masing-masing. Tanya ke hati kita masing-masing, sudahkah selama ini aku ini jadi orang yang peduli? Ya, mungkin masa-masa ini ya, apalagi semua serba online, kita jarang mungkin ketemu sama teman kita ya. Kita harus cek lagi hidup kita, apakah aku masih jadi orang-orang yang peduli? Penting banget buat kita, untuk kita jadi orang-orang yang bisa peduli. Ya, contohnya apa gitu ya? Contohnya apa sih? Hari ini kita akan belajar apa bentuknya kalau bilang aku ini harus jadi orang yang peduli, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita akan belajar ya. Saya berharap kita semua punya komitmen tuh, aku mau Tuhan, aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik, aku mau jadi orang yang punya kasih, aku mau jadi orang yang peduli. Yang pertama kita mau belajar hari ini, apa bentuk kepedulian yang harus kita punya? Yang pertama yaitu mengutamakan orang lain sebelum kita, atau put the other first ya. Mungkin bukan hal yang gampang buat kita ya, tapi mengutamakan orang lain itu terus bukan berarti kita nggak pernah peduli sama diri kita, pokoknya semuanya buat orang lain, nggak, bukan berarti seperti itu, tapi kita harus tahu gitu ya, jangan kita bersikap egois. Contohnya mungkin yang gampang aja. Kalian saat di rumah, saat tahu mungkin orang tua kalian atau kakak kalian repot dan minta tolong sama kalian. Misalkan, Thomas, bantu mama Thomas, ayo Thomas ke sini bantu mama. Ya, apa yang kalian kerjakan? Mungkin saat itu kalian lagi seru-serunya nih main game gitu ya, lagi ngegame, lagi seru. Aku harus menang, tapi dengar suaranya mamanya, Thomas, bantu mama dulu, mama repot banget ini ya. Kita belajar saat kita tahu firman Tuhan hari ini, belajar untuk mengutamakan orang lain dulu, orang lain yang perlu bantuan kita. Ya, kita harus belajar kok bisa, ya mah, ya bukan cuma ngomong ya mah, tapi terus kita main ya, ya mah bentar mah, ya mah bentar mah, no ya. Tapi saat kalian jadi orang yang peduli, yang bisa mengutamakan orang lain, kalian akan berkata siap mah gitu ya, dan kalian bisa hentikan sebentar permainan kalian, mungkin tuh kalian bisa menolong orang tua kalian, mungkin juga kakak kalian, adik kalian yang perlu, atau juga dengan teman-teman kalian. Kadang kita nggak tahu gitu ya, kadang kita nggak tahu mungkin teman kalian itu menghubungi kalian, ada sesuatu yang mereka perlu bicara ya, tapi kalau kita tidak mau peduli, kita tidak mau mengutamakan orang lain, kita lebih egois dengan kepentingan kita, dengan kesenangan kita sendiri, kita akan kehilangan kesempatan untuk kita berbuat baik ya. Jadi belajar ya, itu tadi apa yang pertama, bentuk kepedulian kita belajar mengutamakan orang lain lebih dulu ya. Kita mengutamakan kalau kita tahu ada orang yang lebih membutuhkan dari kita, ada orang yang perlu bantuan kita belajar untuk mengutamakan mereka, kita belajar untuk peduli kepada mereka ya. Dan yang kedua, bentuk yang gampang untuk menunjukkan kepedulian kita yaitu apa? Belajar untuk menyapa atau menanyakan kabar ya. Mungkin hari-hari ini generasi-generasi yang ada terkenal dengan generasi yang kadang kita suka cuek. Tapi kita perlu belajar untuk kita bisa
mau belajar mulai perhatikan orang lain dengan apa? Gampang itu tadi ya, menyapa gitu ya. Kalau kalian diperhatikan orang pasti kalian seneng kan? Dan kita juga mesti belajar, kita bisa mau memberikan waktu kita memberikan perhatian kita untuk kita menyapa orang lain lebih dahulu ya. Di dalam keluarga mungkin pasti itu ya, mungkin dengan orang tua kalian, dengan adik kakak kalian, kalian harus belajar untuk menyapa dengan sayang, dengan penuh cinta. Mungkin dengan keluarga besar kalian, saat kalian bertemu di perkumpulan keluarga kalian, belajar untuk menyapa ya. Orang pasti seneng gitu ya. Kalau orang disapa pasti seneng banget gitu ya, kalau karena merasa diperhatikan. Juga jangan lupa menyapa teman-teman kalian. Mungkin kalau sekarang di musim pandemi kalian nggak banyak ketemu sama teman kalian di sekolah, teman kalian mungkin di teens seperti ini, ya tapi tetap kita belajar ya. Apalagi di teens ini kalian punya teman-teman satu small group kalian. Nah ini adalah keluarga kecil yang Tuhan percayakan buat kalian. Teman-teman kalian ini bukan ada di dalam grup itu untuk kita saling saling cuek, saling nggak perhatikan, nggak ya. Tapi kita mau belajar. Kalau Tuhan tempatkan mereka semua ini ada di dalam satu small group dengan kita, pasti ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Untuk kita apa? Kita belajar sama-sama saling perhatikan, kita belajar untuk sama-sama saling mendukung. Jadi biasakan mulai sekarang, sapalah teman-teman kalian dari yang paling kecil dulu di dalam small group kalian, tanyakan kabarnya, ya tanyakan kabarnya. Saat kita menyapa kadang kita nggak tahu loh ya. Mungkin kita, aduh kok aku kepingin nyapa temanku ini ya. Saat kita sapa, kita nggak akan tahu. Mungkin saat itu dia sedang dalam kondisi galau. Dia mungkin kepingin curhat sesuatu tapi belum kesampaian karena nggak tahu harus ngomong kepada siapa. Tapi begitu kalian menyapa, dia merasa bahwa kalian perhatikan dia. Ada orang yang memperhatikan. Saat itu mungkin karena kalian awalnya cuma menyapa, tapi dia bisa punya, aduh aku kepingin cerita ya sama kamu. Aku ini sudah mendem, ini rasanya nggak enak. Aku rasanya sesek banget gitu, nggak bisa cerita sama siapa. Tapi kamu nyapa aku kepingin cerita buat sama kamu gitu. Dan mungkin saat kita bisa cerita, menceritakan kegalauan kita, saat itu juga kita bisa dapat kelegaan. Nah, itu pentingnya buat kita mau punya kepedulian, kita bisa care sama orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita ya. Jadi kita belajar, mungkin hal yang sepele, hal yang gampang, tapi mungkin sering kita lupa karena kita mungkin sering kali kita asik sama diri kita sendiri. Tapi sejak saat ini saya rindu kalian semua, adik-adik semua, teman-teman semua untuk kita belajar untuk bisa menyapa ya. Hal yang remeh, hal yang kecil kita biasakan untuk kita lakukan karena kita nggak tahu dari balik sapaan kita yang rasanya sederhana, Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, apa yang kita kerjakan untuk menunjukkan bahwa kita ini punya care, kita ini punya kepedulian, yaitu belajar untuk menghargai atau appreciate orang-orang yang di sekitar kita. Ya, tentu seneng banget dong orang kalau dihargai ya. Kita sendiri aja pasti pengen dong kita orang lain juga menghargai kita. Belajar mulai menghargai orang lain yang ada di sekeliling kita. Mungkin dengan keluarga kita, orang tua kita. Ucapkan terima kasih saat mereka memberikan kita sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita ya. Terus belajar apa? Kadang-kadang kalau ada yang ulang tahun, berikan ucapan itu ya, mungkin buat orang tua atau saudara kita, juga teman-teman kita gitu ya. Sekarang mungkin zamannya maju, kita bentuk apa ucapan kita, apresiasi kita. Mungkin kita bisa story saat mereka ulang tahun, berikan ucapan yang paling baik. Atau kalau ada teman kita, saudara kita yang berhasil dalam sesuatu, kita berikan ucapan congratulations, selamat gitu ya. Mungkin ada yang sedang berduka, kita hibur, kita kasih juga semangat buat mereka yang sedang sedih, sedang yang berduka. Ya, kita belajar menghargai dengan apa? Mungkin kalau ada teman kita yang kepingin curhat, kita belajar jadi pendengar yang baik buat teman kita. Kita juga menjadi pendengar yang baik buat orang tua kita. Mungkin kalau orang tua ya namanya orang tua seringkali berusaha untuk terus kasih nasihat buat anak, betul? Ya kadang-kadang jadi anak itu merasa, aduh kok ini lagi ya, kok rasanya terus-terusan diomongin, tapi kita belajar, kalau kita belajar menghargai, kita belajar mendengarkan dengan baik nasihat orang tua kita, karena semua orang tua pasti kepingin yang terbaik buat anaknya. Dan juga mungkin kita belajar dengar nasihat dari siapa? Dari guru-guru kita, dari guru kelas kita, mendengarkan dengan baik ya, menghargai. Artinya mungkin saat ada orang berbicara dengan kita, orang menjelaskan kepada kita, hargailah dengan apa? Kita mendengarkan dengan baik. Mungkin sekarang kalian
kalian sekolah juga online gitu ya. Salah satu bentuk penghargaan apresiat yang kalian bisa berikan yaitu apa? Saat guru kalian mengajar, atau mungkin saat kalian teens online waktu kakak SG kalian, kakak small group leaders kalian lagi menerangkan buat kalian. Hargai itu dengan apa? Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan terus kalian tinggal. Mungkin juga kalau pada saat kalian sekolah online, kadang-kadang kita harus pada saat Zoom, kita bisa matikan kamera, kita bisa melakukan hal-hal yang lain di lain yang kita memperhatikan pelajaran kita. Tapi itu kalau dikembalikan, kalau kalian ingat, itu sama saja tidak menghargai ya. Mulai sekarang belajarlah untuk menghargai apa yang orang lain sudah kerjakan, apalagi yang dikerjakan itu adalah buat kebaikan kita. Kita belajar menghargai itu ya. Hal-hal yang kecil itu yang kita mau belajar ya, terapkan dalam hidup kita untuk supaya kita bisa jadi orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang bisa mengekspresikan kasih kita, dan melalui kasih kita itu kembali lagi bahwa kasih itu juga akan kembali kepada diri kita. Kasih itu juga yang akan membuat orang melihat kasih Tuhan melalui hidup kita ya. Ada sebuah cerita yang saya pernah lihat ya, apa pentingnya menghargai, apa pentingnya kita apresiasi orang lain walaupun kelihatannya sesuatu yang sangat biasa ya. Ada sebuah cerita, ada seorang bapak-bapak gitu ya, dia bawa satu karung isinya ini kubis ya. Dia masuk ke kantor, dia masuk ke sebuah ke kantor-kantor, dia bilang, aku mau, tolong aku perlu jual kubis ini, aku perlu uang untuk aku hidup, aku mau jual kubis ini. Dan dari satu kantor ke kantor kebanyakan apa? Mereka, bapak ini diusir ya. Aduh, kamu ini ngapain? Kantorku nggak mau jualan terima-terima seperti ini, kok ngerepoti aja kamu ini, kita sudah kerjaannya banyak. Dari satu ke kantor berikutnya dia berusaha menawarkan kubis itu, tapi selalu diusir. Hingga pada suatu saat dia sampai di satu kantor di mana resepsionis yang menerima itu menyambut dia dengan baik ya, karena mereka memang tidak membutuhkan, tapi karena dia merasa berbelas kasihan, dia punya kasih, lihat bapak ini kok nggak tega harus jualan seperti itu, akhirnya dia mau menerima itu, dia mau membelinya. Tapi pada saat membeli itu bapak ini pesan, kalau kamu beli itu kamu langsung buka ya, kamu langsung belah-belah ini kubisnya gitu. Sampai singkat cerita bapak itu meninggalkan tempat itu, dan si penerima yang sudah membantu membeli ini, dia mulai buka kubis itu dan dia sangat terkejut gitu ya. Ternyata di dalam kubis itu isinya adalah, di tengah-tengahnya ada banyak sekali uang gitu. Dan ya itulah, karena bentuk kepeduliannya, dia mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Ya itu mungkin kisah ilustrasi, tapi belajar buat kita punya rasa peduli, kita bisa menghargai orang lain, kita tidak egois dengan diri kita sendiri. Dan melalui semua yang kita kerjakan itu, sekali lagi, itu mendatangkan kebaikan buat setiap diri kita sendiri, dan juga mempermuliakan nama Tuhan, membuat orang lain melihat kasih Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita sampai di sini, kita belajar bahwa kita harus punya kasih, dan kasih itu seperti apa? Kita akan baca di ayat terakhir kita buka sama-sama di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih seperti apa yang harus kita punya? Kasih seperti apa yang harus kita bagikan buat orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang mengajar kita kasih seperti apa yang harus kita punya. Mari kita sama-sama mau taruh itu semua, hafalkan itu semua dalam hidup kita. Definisi kasih yang harus kita kerjakan supaya hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan berguna juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita angkat sebuah pujian. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini menjadi kekuatan buat kami. Kami mau dibentuk jadi anak-anak remaja yang hidup kami boleh berguna untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh berguna untuk menjadi berkat buat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan ada di sekeliling kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memperlengkapi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami anak-anak-Mu. Untuk kami mau Tuhan, untuk kami mau belajar, untuk kami mengekspresikan kasih yang sudah kami terima dari Tuhan itu melalui kehidupan kami, biar banyak orang boleh datang dan melihat Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya saat ini Tuhan berkat-Mu juga turun tercurah buat setiap anak-anak teens yang mengikuti online service ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka di dalam studinya, Kau memberkati mereka di dalam keluarganya, berkati juga buat orang tuanya juga, hingga masa depan yang terbaik Tuhan sediakan buat anak-anak-Mu ini. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.